Haleluya, senang saudara kita bisa berjumpa kembali saudara. Dan saya percaya kita akan sangat-sangat diberkati. Ya, saya percaya Tuhan sangat mengasihi saudara semuanya. Saya Gembala Sidang juga sangat mengasihi saudara. Maka saya doakan senantiasa dalam perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan, kasih karunia anugerah Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan menuntun kita luar biasa, saudara. Ya, selamat saudara yang mengikuti lewat YouTube, saudara, lewat Instagram, Twitter atau apapun, saudara. Ya, diberkatilah saudara semuanya dengan segala kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Ya, kalau YouTube saya ada Ina, saudara, Elizabeth Eri, Melvin, ya, DC, Piton Lo, ya saudara, ada Sundari, Lingga, Tiwi, ya, lalu Robert Joseph, ya saudara, Sydney, Esther, ya, Esi, Nini, Andayani, Ina Yuliati, ya, Mita, semuanya saudara ya, dimanapun saudara berada, biarlah kasih karunia Tuhan menyertai. Mari kita meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, saudara. Jadikan dia terus nomor satu dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita menyembah Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan,
memanaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, Kuduslah, Kudus, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, kami menyembah. Surga bumi menyembah. Amin, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembah. Sembahkan Tuhan, Kudus, 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 Engkau kudus Tuhan, surga bumi menyembahmu, segala yang bernafas menyembahmu, segala yang bernafas memuji namamu, segala yang bernafas tinggikanmu, ya Allahku, ya Rajaku, Kau Allah gunung batuku, Kau Allah kota benteng kekuatanku, perisaiku, penolongku, Allahku yang ku percaya. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya dalam hidupku. Kau hadir di sini, Kau nyata di sini, Kau ada di tempat ini Tuhan. Kau bertahta di atas pujian umatmu, Kau bertahta di atas sanjungan umatmu. Kau berdiri di tengah-tengah kami, Kau menjamah setiap hati, menyegarkan jiwa kami. Oh Ramata Syakana Ramaha Ramaya Raramu Hinderera Harabaya Sora Ramaya Ramaya Raramu Syakara Bahara Ramaya Ramaya So Shanamaya Ramaya Raramu. Tinggikanmu, tinggikanmu ya Allahku. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Kekalah kerajaanmu, kekalah kuasamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan, mulialah namamu.
Yesus Allahku, besar kasih-Mu, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Mu tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Mu, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Engkau sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Engkau sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Kami menghampiri Engkau dengan ucapan syukur kami. Kami menghampiri Engkau dengan iman kami yang teguh. Karena Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami. Kami nyatakan Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Mu, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Mu tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Mu, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Engkau sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Engkau sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Engkau sanggup, Yesus Kau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, membalikkan setiap keadaan kami, mengubahkan hidup kami ya Tuhan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Amin. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Orala pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Ira la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Engkau sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Kasih. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan. Oh, apapun yang terjadi, Engkau sanggup menolong setiap umat-Mu Tuhan. Apapun yang kami butuhkan, Engkau sanggup mencukupi Tuhan. Apapun beratnya sakit penyakit,
Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan. Apapun yang sudah rusak Tuhan, oh yang sudah hancur Tuhan, Engkau sanggup memulihkan Tuhan. Oh Engkau sanggup Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau bisa merubah Tuhan, oh gelap menjadi terang. Engkau bisa merubah Tuhan, kekurangan menjadi kelimpahan. Engkau bisa merubah Tuhan, orang yang tidak berguna menjadi orang yang sangat berguna Tuhan. Engkau bisa melakukan segala sesuatunya. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup Tuhan menyelamatkan orang berdosa yang harusnya ke neraka, tapi bisa Engkau ubah menjadi orang yang dapat pengampunan, yang dapat perkenanan, bahkan janji untuk surga. Engkau sanggup, bagimu tidak ada yang mustahil, karena Engkaulah Allah, pencipta langit dan bumi. Engkau melampaui segala sesuatunya. Engkau sanggup meneduhkan badai. Engkau sanggup melakukan segala sesuatunya Tuhan. Engkau sanggup menuntun kami. Engkau sanggup memberkati kami. Dan Engkau sanggup Tuhan, oh menyatakan kasih karuniamu yang luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Hari ini justru kami datang untuk menyembah-Mu. Engkau Allah kami, Engkau Raja di atas segala raja dan Raja kami Tuhan. Kami rindu Tuhan juga mendengarkan sabda dan firman-Mu, supaya sabda dan firman-Mu Tuhan menerangi setiap kami, sehingga dalam kegelapan kami tidak dicekam oleh ketakutan. Bahkan kami boleh berkata seperti Daud berkata, sekalipun dalam lembah kekelaman, oh aku tidak takut, aku tidak gentar, sebab tongkat-Mu, gadamu itu yang menghiburkan kami Tuhan. Engkau segala-galanya bagi setiap kami. Sekali lagi Tuhan, urapilah hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang disampaikan melalui hamba-Mu adalah perkataan-Mu, perkataan ilahi yang dari Tuhan. Dan jamahlah hati kami, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Sungguh kami mendengar dan mengerti, kami percaya dan kami taat melakukannya, sehingga kami mengalami kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh melihat sungguh-sungguh Tuhan Kau sanggup melakukan segala perkara yang bagimu tidak ada yang mustahil. Dalam nama di atas segala nama, itu nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa dan serahkan pemberitaan firman, bahkan sampai selesai dalam pengurapan-Mu Roh Kudus, dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, senang saudara kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saya rasa ya semua sudah diberkati. Senantiasa suka berada dalam hadirat Tuhan saudara. Karena dalam hadirat Tuhan, karya Tuhan itu nyata. Dalam hadirat Tuhan ada rima, ada petunjuk, ada pewahyuan saudara. Ya, ada pemulihan saudara. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan saudara. Ya, saya sekali lagi buat seri sejak Rabu, Kamis, Jumat saudara. Yaitu belajar ganti dengan langkah-langkah ya yang pernah dilakukan oleh Elisa setelah dia dapat 2 bagian dari roh Elia saudara. Ya, sesi pertama saudara temanya selamatkan sang jendera. Jadi ada satu gadis ditawan saudara. Lalu setelah itu jadi pembantu ya rumah tangga dari Naaman. Saudara, lah Naaman itu seorang jenderal, saudara, perang panglima yang paling disukai oleh rajanya karena dia ditolong oleh Tuhan mengalami kemenangan. Jadi jenderal besar, saudara. Sakit kusta, di luar kelihatannya hebat, dipuji orang ingin seperti Naaman. Tapi kalau pulang rumah, dia ganti pakaian, dia nangis karena kusta, hancur tubuhnya, saudara. Bersyukur di rumahnya ada seorang gadis seperti tadi. Ya, sebetulnya hanya pembantu rumah tangga, bahkan zaman dulu itu budak, saudara. Berani bersaksi, berani ya
bercerita, bahkan berani saudara ya mendorong sang jenderal untuk datang ke Israel, datangi Nabi Elisa. Karena Tuhan bisa pakai Elisa untuk menyembuhkannya, saudara. Jadi pelajaran itu menyadarkan selain Elisa bisa dipakai Tuhan luar biasa, dulunya pengusaha muda yang sukses, tapi sekarang gadis ya pembantu rumah tangga, saudara, yang ditawan bahkan seperti budak, juga asal dia berani bersaksi. Dia berani mengajak jenderal pun hanya bisa diselamatkan. Setiap saudara bisa diselamatkan. Lalu kedua, saudara, bukalah mata roh kami. Kita manusia punya dua jenis mata. Mata lahiriah dan mata batiniah atau mata rohani. Saudara, kita seringkali sekalipun kita disebut manusia rohani. Orang Kristen itu rohani, tapi hidupnya hanya jasmani atau jiwani. Ya sedikit sekali yang hidup secara rohani. Saudara, ya enggak berjalan dalam roh. Sehingga ya enggak pernah menggunakan panca indera rohani. Enggak pernah menggunakan mata roh, saudara. Nah, saya kemarin sampaikan luar biasa kalau kita bisa, saudara, ya terus punya mata rohani yang bisa melihat, saudara, yang melampaui ya mata lahiriah. Sehingga karena kita bisa melihat banyak hal yang sudah disediakan dilakukan oleh Tuhan, kita bisa dipakai Tuhan, kita bisa mengalami banyak hal, saudara. Hari ini, saudara, yaitu temanya ya pembalikan dalam sekejap. Apa saudara temanya? Pembalikan dalam sekejap. Kalau dibuat mudah, kita sedang diingatkan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita baru saja memujikan Yesus sanggup. Dia sanggup karena dia Allah. Kalau dia mau memulihkan, dia mau ya lakukan satu pembalikan, hanya seperti membalik telapak tangan saja, saudara. Terjadi pembalikan. Saya dorong setiap saudara, sudah hancur seperti apapun imani, Tuhan bisa ngadakan pembalikan hanya sekejap saja. Saudara sudah, saudara, nggak ada pengharapan, sudah habis-habisan, sudah hancur hidup saudara. Sekali lagi, kalau Tuhan berfirman, artinya Tuhan sedang mengajarkan kita supaya kita bisa mengalami, supaya saudara bisa mengalaminya. Lah, saya bacakan 2 Raja-Raja pasal 6 mulai ayat 24 dan terus maju, saudara. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentara. Jadi seluruh tentara, saudara. Lalu maju mengepung Samaria, saudara. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai harganya 80 sikal perak dan seperempat abad, saudara, seperempat bab tahi merpati seharga 5 sikal perak, saudara. Ya. Satu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan yang mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah saya, Tuan Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Ya, dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata padaku, berikanlah anakmu laki-laki supaya aku makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata padanya pada hari berikutnya, berikan anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkanlah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, ya kelihatanlah kepada orang banyak
bahwa ia memakai kain kapung pada kulit tubuhnya, saudara. Saudara, dari kisah ini kita bisa belajar, saudara. Yang pertama, kita harus ingat bahwa iblis selalu berusaha menyerang kita anak-anaknya untuk menjatuhkan. Supaya anak-anak Tuhan yang menderita, saudara, hancur menderita, saudara. Itu senantiasa, karena tadi ayat 24 yang pertama dikatakan, sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya, maju perang untuk mengepung Samaria. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, sudah terjadi, saudara. Saat itu raja ini kirim tentaranya, pasukannya mau menangkap saudara Elisa di Samaria. Tapi Tuhan berkarya luar biasa. Singkat cerita, saudara, mereka dibutakan, saudara, lalu mereka dijamu dan mereka pulang, saudara. Sejak itu nggak ada lagi dikatakan Aram ini nyerang. Tapi sekali lagi nggak selamanya. Satu hari Raja Aram tergerak lagi. Sekarang kerahkan seluruh musuhnya. Jadi di sini kita bisa petik satu pelajaran. Ingat dalam hidup selalu saja ada peperangan. Saudara, secara daging iblis selalu berusaha, saudara, menyerang, saudara. Daging ini selalu berusaha seperti itu juga, saudara. Jadi jangan berharap setelah ikut Tuhan nggak ada lagi masalah. Pasti ada lagi, pasti ada lagi. Sekalipun saudara sudah berhasil kalahkan masalah, sekalipun saudara sudah ditolong oleh Tuhan, tapi tetap waspada dalam hidup saudara. Karena iblis akan seringkali datang lagi, menyerang lagi. Saudara, kita lihat Tuhan Yesus dicobai, saudara, di atas bukit, saudara. Setelah dibaptis, Yesus menang dalam pencobaan. Iblis sudah dikalahkan. Tapi ayat firman Tuhan berkata, iblis undur, tapi menunggu waktu yang tepat, akan datang menggoda lagi, akan datang mencobai lagi, akan datang menyerang lagi. Jadi kita harus waspada. Daud yang dikasih Tuhan mengalami kemenangan. Dulunya sudah dibawa, ditolong Tuhan, tapi juga senantiasa ingat ada saatnya iblis itu cari kesempatan untuk menggoda, untuk menyerang. Jadi juga jangan kaget kalau saat ini saudara sedang diserang lagi, sedang mengalami lagi tantangan masalah. Bahkan kadang-kadang tantangan yang begitu berat, masalah yang begitu berat seperti yang mereka alami. Saat itu saudara karena dikepung saudara sekian lama, mereka nggak bisa keluar masuk, sehingga semua di dalam kota itu saudara harga semua sangat amat mahal sampai tidak masuk akal. Kalau sekarang itu resesi di atas resesi, saudara. Karena dikatakan tadi sebuah kepala keledai harganya 80 sika, saudara. Kepalanya saja loh, saudara. Kepala keledai tengkorak loh, saudara. Katakan 80 sika. Saya tadi minta untuk dihitungkan 80 sika itu kalau dirupiahkan sekitar 350.000 rupiah gitu. Itu hanya kepalanya, sudah nggak ada dagingnya, saudara. Lalu dikatakan di sini 1/4 bab tai merpati harganya 5 sika, saudara. Ini apa, saudara? Tai merpati, saudara. Kotoran merpati loh, saudara. Iya, dikatakan, saudara. Harganya 5 sika. Hanya kalau setelah dihitung 22.000, saudara. Sekitar 22.000. Itu tai kotoran. Kotoran itu, saudara. Sehingga saudara lihat terjadi kelaparan. Sampai tadi ada ibu yang makan anaknya itu sudah tidak normal. Itu sudah orang itu sudah kacau, bingung, hancur. Saudara. Kadang-kadang sampai begitu berat. Kadang-kadang sampai begitu parah. Saudara. Sekarang lanjutkan ayat 31. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu,
jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Dalam keadaan seperti itu, saudara, mudah orang itu saudara marah, saudara. Raja itu sudah nggak ada jalan, dia sampai pakai pakaian berkabung, dia nggak tahu harus berbuat apa, lalu sampai nyalakan Tuhan, Tuhan menghukum, lalu nyalakan Elisa, nyalakan pemimpin, nyalakan hamba Tuhan, saudara. Ya karena keadaan seperti itu sensitif sekali, saudara. Ayat kedua, ayat 32. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai pada Elisa, Elisa sudah berkata kepada tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang memegang kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah ya tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Ya, berkatalah raja padanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah dari Tuhan. Ya, mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Jadi saudara, bukan hanya saudara nyalakan, marah saudara, ya datang saudara, bila perlu membunuh atau ya membantai. Ya ini dari Tuhan, marah. Kenapa Tuhan lakukan ini dan itu saudara? Bahkan nabinya saudara tadi katakan Elisa tahu sebetulnya mau membunuh. Sajak setiap saudara ya kalau sedang menghadapi pergumulan yang berat, jaga hati saudara. Kalau tidak jaga hati, saudara bisa nanti saudara nyalahkan Tuhan, nanti nyalahkan orang lain saudara. Ya, jadi jaga hati saudara supaya tidak nanti melakukan yang salah. Kalau kita sudah mengalami masa yang berat, masih ngomong salah, masih berbuat salah, lebih parah, tidak akan lebih baik. Sebaliknya, kalau saudara sedang menghadapi orang seperti ini, yang sedang mengalami masalah beban yang berlarut-larut, lalu mudah emosi, kata-katanya saudara menyerang, saudara berusaha lakukan yang tidak baik, saudara ya sabar, saudara lapang hati. Namanya orang sedang mengalami seperti itu saudara. Ya, sehingga saudara juga bisa nanggapinya yang baik. Seperti Elisa saudara. Ya, dia hamba Tuhan, tapi luar biasa hatinya. Sekarang pasal 7 ayat pertama mulai. Lalu berkatalah Elisa, dengarkanlah firman Tuhan. Jadi Elisa enggak ya langsung melawan, debat atau bagaimana, saudara. Tapi dia memberikan firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Setiap saudara juga yang sedang mengalami berat, bahkan sampai nyalakan Tuhan, sampai nyalakan orang lain, gak bisa terima. Hari ini saya hamba Tuhan juga berkata, jangan terlalu emosi. Dengarkan firman Tuhan. Buka hatimu, dengarkan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik, saudara, akan berharga sesikal saja. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikat di pintu gerbang Samaria. Dikatakan oleh Elisa, saudara, mengingatkan Tuhan itu enggak jahat. Tuhan itu enggak pernah, saudara, berpikir menghancurkan umatnya. Kadang-kadang kita mengalami proses. Kadang-kadang kita mengalami penderitaan atau ujian atau apapun, saudara. Tapi sekali lagi, Tuhan enggak pernah tinggalkan kita. Dikatakan pada saat puncak penderitaan mereka, sebetulnya saat itu adalah saatnya. Sedang terjadi ya pemulihan. Saatnya pertolongan Tuhan datang. Enggak jauh. Ya, jadi kalau sudah meletus, saat itu membunuh dulu. Wah, mungkin bisa rusak nanti, saudara. Jadi dengarkan firman Tuhan. Besok dikatakan, terjadi pembalikan. Kalau dulu luar biasa,
kepala keledai saja mahal sekali. Tai burung merpati saja mahal sekali. Saudara, dikatakan hanya besok. Saudara, dikatakan saudara apa? Harganya sangat murah. Ditulis ini tepung yang terbaik. Sekarang bukan cerita yang tidak baik, yang sisa-sisa, yang terbaik, saudara. Jelai yang terbaik, ya di pintu gerbang dikatakan, saudara. Itu aja murah sekali, dikatakan, saudara. Ya, jadi sekali lagi saat ini, setiap saudara, apapun yang terjadi, jangan takut. Hari ini, dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sedang berkata, segera terjadi pembalikan. Tangkaplah firman, saudara. Ya, terimalah firman. Ucaplah syukur pada Tuhan. Kalau sempat salah, minta pengampunan, mengaku, saudara. Ya, kalau sempat nyalakan Tuhan, minta pengampunan, saudara. Kalau pernah berbuat dosa, ya mengaku dan bertobat, saudara. Ucapkan syukur. Terimalah dengan iman. Penting ya, semua yang disediakan oleh Tuhan hanya bisa kita ambil dengan iman. Ya, pengampunan, keselamatan, berkat atau mujizat harus diambil dengan iman. Tidak datang otomatis. Ya, saya dorong saudara bisa mengerti. Lalu ayat kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Ya, katanya sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, ya tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Jadi ini saudara seorang perwira, ajudannya raja, saudara. Ya mungkin karena juga sudah sekian parah, ya dia sampai nggak bisa percaya. Dia ngomong kalau Tuhan ya buka tingkap langit pun masa bisa terjadi? Nggak mungkin bisa terjadi gitu saudara. Kadang-kadang orang karena mengalami sudah terlalu hancur, terlalu lama mengalami saudara kegagalan. Kadang-kadang sudah nggak bisa berpikir. Ya ada pengharapan lagi. Bahkan diberikan ya firman yang memberikan pengharapan. Kadang-kadang nggak bisa percaya. Saya berdoa untuk semua jemaat, untuk setiap pelayan Tuhan, saudara semua, jadilah orang yang mudah percaya. Mudah percaya itu mudah terima berkat. Jangan jadi orang yang sulit percaya. Sulit percaya itu sulit terima berkat. Gak pernah bisa percaya, gak bisa terima berkat, saudara. Lalu saya lanjutkan pembacaan. Jawab abdi Allah atau jawab Elisa hamba Tuhan. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Karena perwira ini nggak bisa percaya. Bahkan berkata Tuhan aja mau buka tingkap langit juga nggak bisa. Saudara. Sangat merendahkan Tuhan, saudara. Ya nggak bisa lihat kebesaran Tuhan. Dan Elisa berkata, karena engkau punya hati terus seperti itu, lihat ya, besok engkau bisa lihat itu terjadi pembalikan. Tapi engkau nggak bisa ngalami. Dikatakan di sini, engkau tidak akan dapat apa-apa, engkau tidak akan makan apa-apa. Saudara. Lalu ayat ketiga, apa yang dilakukan Tuhan sekarang ya? 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkata seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota. Pada dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Jika kita tinggal di sini, kita akan mati di sini juga. Jadi sekarang, marilah kita nyebrang ke perkemahan tentara Aram. Ya. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Jadi ada 4 orang kusta. Zaman dulu kusta itu nggak boleh di kota, itu disingkir di luar kota, gitu saudara. Mereka bilang kita masuk kota, orang kota aja kelaparan, ya mati kita ikut mati. Di sini juga mati. Di depan tentara Aram sudah coba saja sama mati kok.
Di kota mati, di sini mati sudah nyebrang. Kadang orang habis-habisan tuh nekat. Saudara. Ya, mereka nekat datangi tentara Aram. Ayat 5, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Kaget saudara, mau ke sana sampai di sana pinggir lihat dalam. Loh, sudah tidak ada orang. Kenapa? Ayat 6 saudara baca. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta. Ya, bunyi kuda, bunyi tentara besar. Saudara, jadi Tuhan itu sudah melakukan sesuatu. Tentara itu kaget, saudara. Tiba-tiba mereka dengar seperti saudara dikatakan di sini, saudara. Iya, dengar kereta perang, saudara. Oh, dengar derapnya kuda, banyak sekali, saudara. Bunyi tentara besar, saudara. Sehingga berkatalah seorang pada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, ya dengan apa? Meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawa. Saudara. Tuhan itu bisa nolong dengan segala perkara. Tuhan yang berjanji menepati janji. Nggak ada yang tahu. Saudara, ini tadi Kusta sebenarnya nggak tahu. Tapi mereka berkata daripada mati di sini di kota ya sudah nekat. Dan waktu mereka nekat berjalan masuk, ternyata lihat tangan Tuhan yang sudah melakukan sesuatu. Ya, orang Aram itu tiba-tiba dibuat oleh Tuhan dengar berita. Ya, kereta perang kuda yang sangat besar. Oh, hatinya dibuat ketakutan. Sudah nggak bisa mikir, lari semua. Saudara. Itu Tuhan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada jalan buntu. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Dia sanggup. Seperti pujian kita tadi. Ayat 8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai di pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Lalu apa saudara? Makan dan minum. Wah, saudara, di situ banyak makan minum. Langsung ciak gitu saudara. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana apa? Emas, ada banyak emas. Dan perak saudara. Dan pakaian saudara. Makan minum kenyang. Ada banyak emas. Ya perak semua dibawa. Pakaian indah-indah dibawa. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya, saudara, sembunyikan. Lalu datang mereka kembali, jadi diulangi lagi, saudara. Setelah disembunyikan semua, diulangi lagi, saudara. Ya. Lalu datang mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka sembunyi, ambil terus, saudara. Berulang-ulang dikatakan, saudara. Setelah itu ayat 9, lalu berkatalah yang seorang pada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita tinggal diam saja. Gak patut itu. Apabila kita ya menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap, memberitahukan hal ini ke istana raja. Ya, mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Ya. Tapi saudara, ayat 12, sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata pada para pegawainya, baiklah kuterangkan padamu, ya, apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Ya, mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk apa?
sembunyi diri di padang sambil berpikir, apabila kita orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan tangkap mereka hidup-hidup. Kemudian ya kita masuk ke dalam kota. Jadi ini bisa berapa pelajaran. Pertama, orang kusta sudah mendapat mujizat Tuhan. Harusnya mereka mati. Dia mati, masuk kota mati, mereka nyebrang, tidak tahu mati atau hidup. Tapi Tuhan ada pembalikan, saudara. Yang harusnya mati mereka makan sepuasnya, minum sepuasnya, makanan yang luar biasa, bawa emas luar biasa, perak luar biasa, pakaian luar biasa, sembunyikan, ambil lagi, saudara. Semuanya sembunyikan. Terjadi mujizat besar dalam hidupnya. Dengar, mereka sadar, kita sudah ngalami loh hal yang. Kalau kita nggak cerita, nanti raja tahu kita bisa dibunuh, bisa ya dibantai karena apa? Ada yang luar biasa dalam kelaparan, kita nggak mau cerita, kita nggak mau bersaksi. Pelajarannya, kalau kita ngalami anugerah mujizat, kalau saudara yang sudah ngalami anugerah mujizat Tuhan, saudara harus bersaksi. Jangan diam. Ya, supaya apa? Orang lain mendengar, orang lain juga percaya, orang lain juga melangkah, orang lain juga bisa dapat anugerah. Kalau tidak, nggak baik perbuatan. Orang kusta saja bisa sadar. Ya, mereka sudah dapat kemurahan seperti itu, bersaksi. Ya, nanti gimana mereka percaya, nggak percaya gimana? Saya ditertawakan, malah dilecehkan. Itu bukan urusan kita. Memang ada tadi, sudah cerita raja-raja yang nggak percaya, Mas Hendra. Ini tipu daya musuh itu. Pura-pura sembunyi, kita kalau keluar ditangkap kita. Itu saudara, nggak masalah. Ya, kalau saudara sudah bersaksi, orang tertawa, ngecek, ngeledeki, bahkan mungkin mencela. Yang penting, kita sudah diberkati, mau bersaksi. Kita sudah diberkati, mau jadi berkat. Pasti nantinya banyak orang diberkati oleh kesaksian kita. Kalau ada yang nyerang, biasa. Ya, apapun yang kita lakukan, yang nggak tentu semua orang bisa menerimanya. Sekarang ayat 13. Salah seorang perwira menjawab, ya saudara, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal dalam kota ini. Ya, tentulah keadaannya seperti seluruh kayak ramai ya Israel yang sudah habis ya mati itu. Ya biarlah kita suruh saja orang pergi ke sana untuk lihat. Ya untung ada satu saudara yang masih menanggapi, yang masih berharap, cobalah ya kita kirim saja kuda yang masih sisa ini. Ya dengan berapa orang, lihatlah. Ya nggak semua, kalau sampai korban ya itu sebagian saja. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah, lihatlah. Bersyukur saudara. Rajanya akhirnya setuju. Sekalipun apa bisa, tapi dia setuju. Waktu ada orang coba dulu. Saya juga katakan pada saudara, sekalipun saudara merasa mana mungkin, nggak mungkin. Jangan nolak saudara. Coba, saya katakan juga sekarang, coba melangkah saja. Lakukan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan. Nanti saudara akan lihat. Ya, saya lanjutkan. 15. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilempar oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan itu dan memberikan hal itu kepada raja. Dan ternyata benar, mereka bukan kejatuh sampai sungai Yordan. Di tengah jalan itu banyak mereka barang-barang yang dibuang karena mereka sedang ketakutan. Lari dengan buru-buru saudara. Maka cobalah seperti tadi saya katakan. Ayo saudara akan melihat
perkataan Tuhan itu betul. Ayat 16, maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesika dan 2 sukat jelek ya berharga sesika, sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan gak pernah gagal. Firman Tuhan gak pernah lalai. Kalau hari ini Tuhan sedang kata terjadi pembalikan. Firman Tuhan ini berkata pembalikan. Kalau saudara berani percaya dengan firman, saudara ngalami pembalikan. Imani saudara. Ya, akan terjadi pembalikan. 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 Iman adalah dasar ya bagi orang percaya. Ya. Saya ingat waktu Pondok Daud mulai dibuat, saudara, ada orang yang datang pada bukan orang Kristen, saudara. Ya, cari ketemu ya seorang ibu, tapi sekatnya tutup, saudara, suruh masuk aja di Pondok Daud. Dia masuk, saudara, dengan anaknya. Tiba-tiba anak yang lumpuh itu berjalan, mujizat terjadi, saudara. Dia lari cari, ya pelayan Tuhan kita, wah mujizat terjadi. Tiba-tiba terjadi pembalikan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya bacakan ya kesaksiannya. Beberapa ya setelah melahirkan, ini Hanita. Payudara bengkak 75%. Payudara saya keras seperti batu di bagian dalam selama berminggu-minggu. Akhirnya saya putuskan periksa ya sekian kalinya dan 2 dokter berbeda mengatakan harus operasi. Saat itu dengan berat hati saya melakukan cek laboratorium karena besoknya akan dilakukan operasi. Tengah malam saya dikabari rumah sakit bahwa operasi ditunda 1 hari karena satu dan lain hal. Saat itu dalam hati saya seperti ada dorongan. Operasi ditunda adalah kesempatan untuk meraih mujizat. Belum terlambat. Jangan menyerah. Raih mujizatmu. Ya, ini rema Tuhan. Akhirnya tengah malam saya berdoa. Berseru pada Tuhan. Saya katakan perkataan profetik dan tumpang tangan pada payudara saya. Saya katakan Tuhan akan mengoperasi benjolan di payudara saya. Pagi hari ketika mandi, saya mendapati ada cairan yang merembes dari payudara saya. Lalu saya bilang ke suami saya agar sebelum operasi payudara saya direview kembali, dicek lagi dulu. Dan benar setelah dicek dokter berkata, ini tidak perlu operasi. Saya sembuh total tanpa operasi dan bisa kembali melayani Tuhan. Ini singer ya, kelihatannya ini singer ya. Jadi Tuhan bisa ngadain pembalikan. Harusnya operasi bisa ditunda, tapi malamnya Tuhan berkata, ini kesempatan bisa meraih. Artinya kesempatan tergantung dia. Kalau dia tidak ambil dengan iman, ya nggak ngalami. Bersyukur dia berani. Langkah dengan iman, ambil dengan iman. Dan hanya alami pembalikan. Saya dorong saudara, percayai Tuhan. Satu lagi, Dilin. Saya senantiasa menangkap rema yang ada di gereja kita. Awalnya saya hanya memiliki 1 toko saja. Untuk buka cabang merupakan hal yang sangat berat sekali. Karena saya tidak punya modal. Sedangkan untuk membuka cabang yang baru membutuhkan miliaran rupiah. Dan tentunya bagi saya jumlah itu sangat-sangat besar sekali. Dan jumlahnya di luar kekuatan saya. Tetapi ketika kita setia, percaya, bahkan saya melangkah, menabur benih profetik. Dalam sekejap Tuhan buat mujizat. Benar-benar seperti mimpi, bisa memiliki 4 toko. Ya. Bahkan Tuhan juga berikan 1 kios, 2 mobil baru. Selain itu ada banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Bagi Tuhan tidak ada.
Dia sanggup, saudara. Dia sanggup, saudara. Sekarang yang terakhir, adapun raja telah menetapkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Semua enggak kebetulan. Raja perintahkan jaga pintu gerbang. Ya, kepada ajudan ini tadi yang mencela itu, saudara. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, malah diinjak-injak, saudara. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang yang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 suka jelai akan berharga sesika. 2 suka tepung yang terbaik akan berharga sesika. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria terjadi itu. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan buat tingkap-tingkap langit, masakan itu bisa terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi pada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Saudara, Tuhan sungguh-sungguh mencintai saudara, rindu saudara ngalami. Saya gembala sidang mencintai semua jemaat pelayan Tuhan. Saya rindu semua bisa mengalami apa yang dijanjikan, direncanakan Tuhan. Tangkap dengan iman. Kita pujikan Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Mu tak pernah berubah. Katakan, kasih-Mu tidak pernah berubah, Tuhan. Engkau sanggup, Engkau mau, Tuhan. Mulialah namamu, Yesus Allahku, besar kuasa-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Mu tak pernah berubah. Katakan, Yesus sanggup, Tuhan sanggup, Tuhan. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Engkau sanggup, Engkau sanggup, Tuhan. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan, saudara. Buka hatimu terhadap firman Tuhan. Hari ini Tuhan sedang berfirman. Oh, Tuhan ingin mengadakan pembalikan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk melakukan pembalikan, hanya seperti membalik tangan saja. Kita manusia penuh dengan keterbatasan. Kadang-kadang kita sudah merasa tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, tidak mungkin bisa terjadi. Tapi belajar percaya pada Tuhan, saudara. Katakan saat ini pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau sanggup. Engkau sanggup, Yesus. Engkau sanggup. Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Bagimu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Katakan pada Tuhan, saudara. Apapun pergumulan saudara, apapun keadaannya, oh apapun situasinya, seperti apapun beratnya, seperti apapun besarnya kebutuhan, oh hancur seperti apapun, saudara, gelap seperti apapun, saudara. Sekali katakan, Tuhan, Kau sanggup. Minta pengampunan kalau sudah berbuat dosa. Minta pengampunan kalau sempat mengucapkan yang tidak baik. Minta pengampunan kalau sempat tidak percaya. Katakan, Tuhan ampuni aku yang kurang percaya,
Ampuni aku sudah bersalah atau berbuat dosa. Oh ampuni Tuhan, aku percaya padamu. Pembalikan bisa aku adakan dan pasti terjadi. Berkata-kata saudara, Tuhan hambamu berdoa untuk setiap orang yang sedang mengikutinya. Oh Tuhan, acara ini untuk setiap jemaat dan pelayan Tuhan, keluarga Allah yang Tuhan percaya pada hambamu untuk digembalakan. Tuhan, berilah iman percaya, berilah iman percaya Tuhan, berilah iman percaya Tuhan, biar mengalami kasih karunia-Mu, biar saat ini Tuhan pengurapan terjadi, pembalikan terjadi. Oh yang gelap menjadi terang, yang sakit menjadi sembuh, sehat. Oh perselisihan rumah tangga, kehancuran dipulihkan, terjadi pemulihan Tuhan. Oh kekurangan jadi kelimpahan, sehingga bisa jadi berkat. Jalan buntu menjadi jalan yang terbuka. Tidak mungkin jadi mungkin Tuhan. Kami bawa setiap doa di hadapan-Mu. Oh juga doa yang sudah dikirim, ya saudara Tuhan, ada di iPad hamba-Mu. Kami bawa semua doa-doa. Kami ketuk pintu hati-Mu Tuhan. Bukalah pintu hati-Mu. Berilah jawaban-jawaban doa. Bahkan yang lebih dari yang bisa mereka minta, yang lebih yang bisa mereka pikirkan. Terjadi pembalikan yang tidak pernah terpikirkan. Dan sungguh-sungguh firman-Mu digenapi. Kami tahu Tuhan, firman yang sudah diucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman akan melakukan. Terima kasih Tuhan. Kami terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya saudara, belajar mudah percaya semua perkataan Tuhan. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak. Allah Maha Kasih tidak akan membiarkan kita hancur. Kadang-kadang diizinkan pergumulan, tapi ada rencana Tuhan di balik ini. Sekarang ada COVID, ada corona, ada krisis. Ingat di balik itu ada rencana luar biasa. Yesaya 60 bisa terjadi. Tapi percayalah, terimalah terang Tuhan. Karya Tuhan, janji Tuhan. Bangkitlah dari terang. Saudara akan lihat terjadi pembalikan yang luar biasa. Dari gelap jadi terang. Amin. Dari hati yang kelam, hati yang penuh dengan sorak-sorai sukacita. Ya, jangan lupa besok pagi masih ada doa pagi, lalu Sabtu Minggu ibadah raya. Jangan sampai tinggalkan ibadah raya. Datang sungguh-sungguh saudara. Firman Tuhan akan menuntun saudara langkah-langkahmu. Ya, Tuhan berkati. Sampai ketemu saudara. Sabtu Minggu ibadah raya. Tuhan berkati.